pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Losmawe, Melabo, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Kamis 19 Maret 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, pos pengamanan Polda Aceh siap layani pemudik. Berikutnya jelang megang DKPP Losmawe, gencarkan pengecekan hewan ternak. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Losmawe, Radio Asalam Uin Arandiri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutara FM PD, Radio Cempala Kuneng Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Pos pengamanan pelayanan hingga terpadu yang didirikan Polda Aceh bersama stakeholder terkait siap melayani masyarakat selama mudik dan perayaan Idul Fitri. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri. Kepolisian Daerah Polda Aceh menyiagakan 34 pos pengamanan, 22 pos pelayanan, dan 4 pos terpadu di sejumlah lokasi yang menjadi pusat aktivitas masyarakat selama Idul Fitri. Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah bersama jajaran secara bertahap meninjau pos tersebut untuk memastikan kesiapan personil serta sarana pendukung dalam pengamanan arus mudik dan aktivitas masyarakat. Wakapolda Aceh Brigjen Pol Ari Wahyu Widodo mengungkapkan sasaran pengamanan meliputi terminal, pelabuhan, bandar udara, bandara, masjid, pusat perbelanjaan, dan lokasi wisata. Pengamanan ini merupakan bagian dari operasi Ketupat Selawat 2026. Jadi ini dari pelabuhan, kemudian bandara, terminal-terminal, jalur-jalur, tempat wisata, tempat-tempat ibadah, ini merupakan sasaran operasi Ketupat Selawat 2002. Adapun dalam pelaksanaan operasi, Polda Aceh menugaskan 3.282 personil gabungan untuk pengamanan arus mudik dan perayaan Idul Fitri pada 13 hingga 25 Maret mendatang. Dari Banda Aceh, Tisi Maulidia Putri melaporkan. Penjualan karpet meningkat selama Ramadan, meski demikian penjualan tahun ini disebut tidak setinggi tahun sebelumnya. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita. Selain membeli pakaian baru, masyarakat di Banda Aceh juga memiliki tradisi lain dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri, yakni mengganti karpet atau permadani di rumah. Tradisi ini dinilai sebagai bagian dari upaya mempercantik hunian saat menyambut tamu di Hari Raya. Aktivitas tersebut turut berdampak pada peningkatan penjualan karpet di sejumlah toko, khususnya di kawasan Pasar Aceh. Salah satu pedagang di toko Istana Karpet, Dani, mengatakan permintaan karpet mulai meningkat selama bulan Ramadan. Mungkin bisa jadi kita bilang 25% daripada hari biasa. Kalau biasa 10, ini bandingannya 40 lah. Dan tapi dibandingkan tahun ke belakang, lebih ramai tahun belakang. Meski demikian, Dani mengungkapkan peningkatan tersebut tidak sebesar yang terjadi pada tahun sebelumnya.
Ia menilai daya beli masyarakat tahun ini cenderung menurun jika dibandingkan dengan Lebaran tahun lalu. Para pedagang berharap tren penjualan akan terus meningkat mendekati hari raya seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam mempersiapkan berbagai perlengkapan rumah untuk menyambut Idul Fitri. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Dari Kutaraja Banda Aceh lintas 17 menuju Samudera Pasai Aceh Utara. DKPP Kota Lok-Sumawe gencarkan pengawasan hewan ternak untuk konsumsi daging menjelang Hari Megang dan Idul Fitri 1447 Hijriah. Berikut informasi disampaikan Maimun Akbar. Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Peternakan DKPP Kota Lok-Sumawe mengintensifkan pemeriksaan kesehatan hewan di seluruh kecamatan di Lok-Sumawe. Langkah ini dilakukan untuk memastikan hewan yang dijual kepada masyarakat dalam kondisi sehat dan layak dikonsumsi. Sekretaris DKPP Kota Lok-Sumawe Khairul Hafidi kepada RRI mengatakan pihaknya telah menurunkan petugas kesehatan hewan Keswan ke 4 kecamatan di Kota Lok-Sumawe. Pemeriksaan dilakukan di sejumlah titik penjualan hewan menjelang tradisi megang Idul Fitri di Kota Lok-Sumawe. Kegiatan tersebut merupakan upaya pemerintah dalam memberikan jaminan keamanan ternak bagi masyarakat, khususnya terkait daging yang akan dikonsumsi saat hari megang. Yang pertama, untuk persiapan megang Idul Fitri, kita melalui Dinas DKPP Kota Lok-Sumawe, hari ini kita sudah mulai turun untuk memverifikasi jumlah ternak yang akan kita buat untuk megang di Idul Fitri. Sekaligus kita periksa kesehatan hewan yang mau dibuat untuk kebutuhan megang. Selain itu, petugas juga memberikan edukasi kepada para pedagang dan masyarakat terkait ciri-ciri hewan yang sehat dan layak untuk disembelih. Khairul Hafidi menambahkan, pemeriksaan kesehatan ini dilakukan secara rutin setiap menjelang hari besar keagamaan, terutama saat permintaan daging meningkat seperti pada tradisi megang Idul Fitri. Dengan adanya pengawasan tersebut, diharapkan daging yang beredar di pasaran benar-benar aman, sehat, utuh, dan halal untuk dikonsumsi masyarakat. DKPP juga menghimbau masyarakat agar membeli daging dari penjual yang telah melalui pemeriksaan petugas. Dalam menyambut Idul Fitri 1447 Hijriah, DKPP Lok-Sumawe telah menyiapkan stok sapi sebanyak 407 ekor sapi dan 71 ekor. Maimun Akbar melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dari Samudera Pasai Aceh Utara, kita menuju Melabuh. Menjelang arus mudik Lebaran 1447 Hijriah tahun 2026, aktivitas di Terminal Tipe B Melabuh mulai mengalami peningkatan penumpang. Lonjakan ini terlihat pada rute Melabuh Banda Aceh maupun sebaliknya, yang didominasi mahasiswa dan perantau yang pulang kampung. Berikut laporan Irham Syah. Menjelang arus mudik Lebaran 1447 Hijriah tahun 2026, aktivitas di Terminal Tipe B Melabuh mulai mengalami peningkatan penumpang. Lonjakan ini terlihat pada rute Melabuh Banda Aceh maupun sebaliknya yang didominasi mahasiswa dan perantau yang pulang kampung. Salah seorang supir di loket PT Bumi Teguh Umar, Khairul, mengatakan peningkatan penumpang mulai terasa dalam beberapa hari terakhir. Ia menyebutkan dalam sehari armada bisa beroperasi hingga beberapa kali keberangkatan dibanding hari biasa. Ia menjelaskan peningkatan arus mudik diperkirakan akan terus terjadi hingga mendekati Hari Raya Idul Fitri. Biasanya puncak kepadatan penumpang terjadi pada H-1 Lebaran, di mana hampir seluruh armada beroperasi penuh. Melabuh ke Banda Aceh, itu cuma 2 hari aja yang ramai. Kemudian dari Banda Acehnya yang ramai. Dari Banda Aceh, berarti yang pulang ke Melabuh Bang ya? Iya. Berarti untuk puncaknya ini nanti Bang, akan meningkat ini Bang? Apa memang full terus ini? Kebiasaannya memang gitu ya. Di H-1 ya? Full terus sampai hari megang. Kemudian 1 minggu setelah Lebaran.
Berarti di Lebaran kita off ya, Bang? Balik. Iya, Lebaran off sekitar 3 atau 4 hari. 3 atau 4 hari. Ia juga menyebutkan tarif untuk rute Melabuh Banda Aceh saat ini masih berada di kisaran Rp150.000 per penumpang. Sementara itu, salah seorang penumpang tujuan Melabuh Medan, Samsul Bahri, mengatakan harga tiket yang dikenakan masih sama seperti tahun sebelumnya. Untuk ongkos sendiri, Bang, harganya biasa. Di berapa, Bang? Di 350 ya. Meski jumlah penumpang terus meningkat, para operator angkutan umum di Terminal Melabuh tetap mempertahankan tarif guna memberikan kemudahan bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah menyimak berita-berita dari Banda Aceh, Lusmawe dan Melabuh. Saatnya kita menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Pemerintah daerah Benar Meriah telah melakukan sejumlah persiapan untuk pelaksanaan salat Idul Fitri 1447 Hijriah. Salat Id akan dilaksanakan di halaman Masjid Babus Salam Simpang 3 Redelung. Selengkapnya disampaikan Alfi Sarin. Pemerintah daerah Benar Meriah mulai mempersiapkan pelaksanaan sholat Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah. Kepala Dinas Syariat Islam Benar Meriah Taslim mengatakan, meskipun keputusan Idul Fitri masih akan ditetapkan setelah sidang isbat, pihaknya telah melakukan sejumlah persiapan. Sholat Id sebutnya akan dilaksanakan di halaman Masjid Agung Babu Salam Simpang 3 Redelong dan akan dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Benar Meriah. Ini persiapan, kita sedang membuat tali untuk saf, untuk persiapan. Nanti kapan sholat Id itu dilaksanakan itu tergantung nanti malam, nanti ada sidang isbat. Setelah itu, kalau misalnya besok kita sudah juga mempersiapkan, nanti juga kita mempersiapkan sound, kemudian teratak, dan kita harapkan nanti kepada seluruh masyarakat Benar Meriah bisa hadir ke Babu Salam untuk menghadiri sholat Idul Fitri. Nanti sebagai khatib adalah Tengku Rizkana dan sebagai imam Tengku Nazariuddin. Sementara itu, pelaksanaan takbir akan dipusatkan di Masjid Agung Babu Salam, sekaligus pengumuman festival takbir menyambut Idul Fitri oleh organisasi BKPRMI tingkat kabupaten. Pelaksana teknis acara Yusra Al-Fata mengatakan, seluruh rangkaian acara Idul Fitri adalah gagasan dari Bupati dan Wakil Bupati, di mana menjadikan Benar Meriah maju dan sejahtera, serta beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan. Sementara itu, saudara, sebanyak 5 masjid telah ditetapkan oleh Kemenak Kabupaten Aceh Tengah sebagai masjid ramah pemudik selama berlangsungnya arus mudik maupun arus balik Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Laporan Fitra Jayadi. Kantor Kementerian Agama Kemenak Kabupaten Aceh Tengah menetapkan 5 masjid ramah pemudik guna memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang melakukan perjalanan mudik menjelang Idul Fitri. Adapun 5 masjid yang ditetapkan yakni Masjid Agung Ruhama Takengon, Masjid Al-Abrar dan Masjid Baitul Kudus di Kecamatan Kebayakan, Masjid Sabilillah Mongal Kecamatan Bebesan, serta Masjid Al-Munawarah Uning Pegantungan Kecamatan Pegasing. Kepala Kemenak Aceh Tengah Wahdi mengatakan, ini merupakan bagian dari upaya Kemenak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya para pemudik yang melintasi daerah berhawa sejuk ini. Pihaknya menyampaikan bahwa masjid-masjid tersebut telah disiapkan untuk menjadi tempat singgah yang nyaman dan representatif bagi pemudik dalam mendukung program dari Kemenak Republik Indonesia. Ini adalah mendekatkan masjid itu agak lebih dekat ke masyarakat, gitu ya. Bahwa fungsi masjid itu bukan hanya kegiatan-kegiatan ibadah sholat saja, tapi tentu berfungsi juga sebagai melayani masyarakat, yang harapannya adalah ketika masyarakat kita mudik, ya mereka bisa beristirahat, tidak memaksakan diri untuk berangkat,
Setelah istirahat, mereka bisa kita sarankan untuk berangkat kembali setelah fit dalam melaksanakan perjalanan kembali. Kemenak Wahdi menambahkan masjid yang dipilih tersebut dikarenakan fasilitas yang memadai, ditambah selama ini sering dikunjungi masyarakat termasuk pengendara untuk melaksanakan ibadah seperti sholat 5 waktu. Adapun secara nasional, terdapat 6.859 masjid ramah pemudik yang tersebar pada seluruh wilayah di tanah air, di mana untuk Provinsi Aceh terdapat 190 masjid, dengan 5 diantaranya berada di Aceh Tengah. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan. Dari Takengon, kita menuju 0 km Kota Sabang. Pemerintah Kota Sabang mengapresiasi upaya penanaman cabai merah yang dilakukan Badan Usaha Milik Gampong atau BUMG Cod Bau sebagai bagian dari gerakan ketahanan pangan masyarakat setempat. Program ini diharapkan mampu meningkatkan produksi komoditas. Karena itu para pengelola BUMG maupun masyarakat yang terlibat dinilai telah memiliki pengalaman dalam membudidayakan komoditas tersebut. Harapan besar kita apa yang dilakukan hari ini akan berbuah manis nantinya, walaupun cabai itu tetap pedas saat panen. Ya. Tapi kenapa berbuah manis? Tentu harapan besar kita walaupun kita tanam bulan puasa, dia tetap berbuah lebat. Tetap berbuah lebat dan menghasilkan panen yang sesuai dengan harapan kita bersama. Pemerintah Kota Sabang juga akan memberikan dukungan melalui dinas terkait khususnya dalam hal penyuluhan pertanian, bantuan pupuk, serta berbagai kebutuhan teknis lainnya. Sementara itu, petani BUMG Gampong Cod Bau Muhammad Iyani mengaku senang atas kunjungan dan perhatian dari pemerintah Kota Sabang terhadap unit usaha ketahanan pangan budidaya cabai merah yang mereka jalankan. Ia berharap pemerintah dapat memberikan dukungan tambahan bagi para petani meskipun usaha budidaya cabai tersebut saat ini dijalankan menggunakan dana BUMG secara penuh. Kami berharap sama pemerintah, biarpun kami bergerak dari BUMG, tapi dalam pemerintahan harus ada support dan untuk mendukung kami. Apakah semacam pupuk, semacam bibit, atau swadaya untuk memperdayakan masyarakat. Setahu saya sudah saya bekerja 2 tahap belum ada apapun. Muhammad Yani menambahkan pada tahun yang lalu petani mengalami gagal panen akibat musibah banjir. Namun pada tahun ini dengan dukungan anggaran dari BUMG, pihaknya optimis dapat mengelola budidaya cabai secara maksimal dan menghasilkan panen yang lebih baik. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan. Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.